Halo Sobat Widuri, ketemu aku lagi Betari di channel Kawasan Produksi Widuri. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman tim Kawasan Produksi Widuri selama merawat tanaman alpukat. Nah, ini bisa jadi pembelajaran buat sobat-sobat yang sedang merawat pohon alpukat, baik yang sedang membuat kebun alpukat atau yang sedang hobi merawat tanaman alpukat, juga yang sedang mengoleksi tanaman alpukat di pekarangan, bahkan buat kalian yang sedang mau mencoba bisnis jual buah alpukat. Ini bisa jadi perhatian serius serta menarik buat kalian. Semoga bermanfaat. Ikuti terus ya sampai selesai. Nah, Sobat Widuri, sebenarnya kawasan produksi Widuri ini bukan hanya memiliki kebun alpukat. Ada unit usaha lain selain di bidang pertanian. Di bidang tanaman pun bukan hanya tanaman alpukat, melainkan ada banyak jenis tanaman lain yang dibudidayakan dan diproduksi di sini. Tapi memang salah satu yang menjadi perhatian utama adalah ragam jenis koleksi tanaman alpukatnya. Di kawasan produksi Widuri ada alpukat meja atau alpukat yang memang siap langsung makan maupun alpukat yang perlu diolah lebih lanjut agar rasanya maksimal, seperti alpukat yang biasa dipakai oleh penjual jus. Ini ada semua di kawasan produksi Widuri. Jenis-jenisnya pun beragam, mulai dari aligator, miki, peluang, kendil, dewa, puam, bestari, aci. Banyak lagi, ada R1, R2, R3 sampai R4. Dan yang diunggulkan diantaranya alpukat Diana, cengko, serta WNR. WNR ini asli dibudidayakan di kawasan produksi Widuri. Jenis atau model kebun alpukat pun ada beberapa model di kawasan produksi Widuri ini. Pertama yaitu kebun produksi. Tentu Sobat Widuri bisa tebak, ini produksi buat pembesaran pembuahan ya, untuk panen juga menghasilkan buah alpukat. Terus ada model kebun koleksi. Kebun koleksi ini dimana semua jenis koleksi tanaman kawasan produksi Widuri di display, dijadikan satu untuk disediakan bagi para pengunjung kawasan produksi Widuri agar tahu dan kenal apa aja sih tanaman yang ada di kawasan produksi Widuri. Nah, kemudian ada kebun bibit. Kebun bibit ini tempat bibit alpukat diproduksi, mulai dari biji alpukat ya, sampai bibit yang sudah sambung pucuk siap untuk pembesaran di kebun produksi. Sobat Widuri, di kawasan produksi Widuri ini kebun alpukatnya dirawat oleh tim tanaman Widuri. Ini ada mereka yang bertugas menyiram, mengobati tanaman, menciptakan bibit, sambung bibit itu. Dan ada juga yang bagian manajer, maintain kebutuhan, serta kapan waktu pembuahan, kapan waktu pemberian pupuk, itu ada sendiri. Jadi sobat-sobat Widuri yang ingin punya kebun alpukat harus menyiapkan itu ya, tim tanamannya, dari yang merawat, paham betul nutrisi, pernutrisian tanaman, kemudian ada yang manajer mengatur semua manajemen tim tuh supaya hasilnya maksimal. Sebenarnya di kebun pembibitan ini ada dua model yang dikembangkan oleh tim tanaman. Pertama, memang pembibitan langsung dari biji alpukat ya. Kita beli biji alpukat dari para pengepul biji alpukat untuk kita rawat, kemudian kita tanam untuk jadi bibit-bibit alpukat baru yang nantinya akan disambung pucuk oleh tim tanaman Widuri menjadi alpukat jenis unggul. Ada juga konsep yang kedua, cara yang kedua pembibitan, kita beli bibit atau batang bawah dari penjual ya. Nanti di kebun pembibitan kita tinggal sambung pucuk untuk menghasilkan alpukat jenis unggul.
Kalau di kebun koleksi ini memang kan konsep kami untuk pengembangan sistem ekonomi serta sosial masyarakat. Jadi kami perlukan untuk mereka yang ingin datang belajar, berkunjung maupun menikmati suasana kawasan produksi widuri. Jadi kalau sobat widuri memang fokus untuk bisnis, untuk berproduksi kebun alpukat, ya cukup kebun produksi saja. Bisa ditambah jika ingin melengkapi kebun pembibitan. Tapi kalau sobat widuri fokus di pembesaran, bisa bibitnya beli di penjual-penjual bibit tanaman buah. Oke, balik lagi kita bahas tim tanaman widuri. Bagaimana cerita mereka nih dari merawat tanaman alpukat baik di kebun koleksi, kebun produksi maupun kebun bibit. Ini setiap model kebun punya ceritanya masing-masing. Seperti Pak Gomo ini salah satu tim utama tim tanaman kawasan produksi widuri. Beliau ini yang rajin menyirami tanaman tiap harinya, beribu-ribu banyaknya tanaman alpukat disiram oleh beliau serta timnya. Kebetulan memang kawasan produksi widuri ini belum punya penyiraman otomatis. Dan kami juga belum menemukan konsep penyiraman yang dirasa tepat untuk banyaknya tanaman alpukat serta model kebun yang kami miliki. Sehingga kami masih manual. Nah, Pak Gomo serta tim ini harus bekerja ekstra kala kemarau untuk menyirami tanaman agar tanaman tidak kering. Nah, selama penyiraman ini, beliau mengandalkan pompa air yang disambungkan ke sungai di mana kebun ini berada. Sungai-sungai ini terdapat air untuk disedot untuk disiramkan ke tanaman alpukat. Kalau musim kemarau tentu kerja ekstra ya, harus rutin tiap hari menyiram. Kalau musim penghujan itu bisa dibantu dengan air hujan, jadi tidak mesti tiap hari nyiram. Kalau memang sedang curah hujan tinggi itu bisa libur menyiram gitu. Tapi sekalipun saat ini musim kemarau ini masih kadang-kadang turun hujan, ini tidak juga membantu tim tanaman. Karena apa? Karena bentuk dahan serta rimbunnya tanaman alpukat kita kali ini tidak mendukung masuknya air hujan yang tidak terlalu deras, tidak terlalu besar intensitasnya untuk bisa masuk ke media tanam di dalam pot. Nah, itu mengapa pentingnya pruning atau pemangkasan untuk pertumbuhan tanaman alpukat. Selain pruning ini bisa membantu mempermudah pekerjaan tim tanaman, kala menyiram tanaman juga ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman alpukat. Selain bisa menjadi jalan masuknya air sampai ke media tanam dalam pot, ini juga bisa membantu tidak menghalangi cahaya matahari masuk mengenai tubuh tanaman alpukat. Oh iya, tadi perlu diperhatikan ya Sobat Widuri, kebun alpukat kami ini pakai konsep tanaman buah dalam pot, tabulam pot, yang didampingi langsung oleh penemu tabulam pot di Indonesia yang juga ahli alpukat, yaitu Dr. Reza Tirtawinata. Sekalipun kami belum punya penyiraman otomatis, tetapi kami sudah menyiapkan sediaan air kala musim kemarau, yaitu kami menciptakan bendungan atau waduk yang memang didesain berbentuk alpukat. Ini bendungan tada hujan untuk membantu tim tanaman alpukat menyediakan pasokan air kala kemarau melanda. Jadi kala sungai-sungai tempat pompa air penyiraman ini sudah kering, tim tanaman widuri akan cekatan untuk menyambung selang ke bendungan alpukat atau waduk alpukat agar penyiraman tetap bisa berlangsung dengan aman. Nah, selain masalah penyiraman ya, kala kemarau ini akan rentan terhadap hama, yaitu kutu putih atau kutu kebul. Kutu putih ini lebih cepat berkembang biak kala cuaca atau musim kemarau.
Nah, kutu putih ini biasanya disertai atau diikuti kutu apis merah dan juga cendawan atau jamur. Ini akan menjadi hama yang mematikan, menyerap nutrisi tanaman alpukat secara perlahan, membunuh perlahan ya. Tentu tanaman menjadi tidak produktif berbuah. Kalau di saat penghujan, hama atau penyakitnya ini yang rentan yaitu busuk akar dan batang. Kanker batang, kalau kanker batang, kanker buah ini bisa menyerang selama kemarau atau penghujan. Tapi kalau busuk batang, busuk akar ini rentan kala penghujan, di mana kandungan air akan melimpah di dalam tanaman. Terhadap berbagai hama dan penyakit ini, tim tanaman Widuri selalu sedia insektisida serta fungisida untuk menanggulangi adanya tanda-tanda hama atau penyakit yang menyerang tanaman alpukat. Sebab jika penyakit ini terlanjur menyerang tanaman, ini bisa sangat susah menyembuhkannya. Selain itu juga kita akan rugi waktu karena adanya penyakit atau hama yang mengganggu tanaman ini akan menunda masa generatif tanaman alpukat, menunda masa berbuahnya, dan tentu juga akan menambah biaya perawatannya. Sobat Widuri juga pasti sudah tahu, tanaman alpukat sekarang bisa berbuah tanpa mengandalkan musim. Tanaman alpukat bisa berbuah dengan teknik khusus seperti stressing dan booster buah. Tentu tim Widuri juga melakukan booster. Ada juga yang di treatment atau diperlakukan dengan stressing untuk berbuah. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah ketika tanaman alpukat ini berbuah, harus perawatannya hati-hati. Yang perlu diperhatikan seperti rontok bunga atau bakal buah. Ini kan kita ini ya penyiramannya manual tuh. Jadi rentan ketika menyiram ini, ketika nyemprot itu kena bunganya atau ada yang nyenggol ketika menyiram tanaman, itu kan rentan rontok. Makanya selain kami tim Widuri saling mengingatkan untuk hati-hati dalam bertindak kala di kebun, juga tim tanaman Widuri menyiapkan pupuk untuk ketahanan bunga atau bakal buah serta ketahanan tanaman selama berbuah. Ini bisa Sobat Widuri pakai pupuk seperti yang kita terapkan ya, pupuk kompos atau pupuk kandang. Ada juga pupuk KCL atau pupuk lain yang Sobat Widuri anggap cocok nih. Kalau di kawasan produksi Widuri, kami mengandalkan pupuk kascing untuk penguatan nutrisi serta buah di tanaman alpukat. Selain kascing juga KCL ya. Ini kalau kascing kebetulan di kawasan produksi Widuri itu produksi sendiri. Kami kerjasama dengan warga yang punya kandang sapi, di mana nanti kotoran sapi ini kami sediakan box di sekitar kandang situ. Kotorannya kami letakkan di box itu, dan box itu tempat di mana cacing ditempatkan. Cacing akan memfermentasi atau makan kotoran sapi, dan nanti setiap 2 minggu kami bisa panen pupuk kascingnya atau bekas cacingnya, menanggulangi limbah kotoran sapi yang banyak terbuang tidak terpakai. Kami juga akan mendapatkan hasil dari cacingnya nanti panen. Nah, ini menurut Dr. Reza Tirtawinata, kascing saat ini menjadi pupuk yang paling cocok, paling baik untuk tanaman buah. Di pupuk kascing ini mengandung beberapa unsur mikro seperti zinc, besi, boron, tembaga yang memang dibutuhkan dalam penguatan bunga, buah, serta pemenuhan nutrisi tanaman. Pupuk kascing juga dinobatkan sebagai pupuk dengan kandungan karbon tertinggi daripada pupuk-pupuk lain yang ada. Untuk booster tanaman alpukat ini dilakukan di kebun alpukat kami saat alpukat berusia 2 tahun. Ini kami anggap usia yang tidak terlalu muda serta tidak terlampau tua untuk tanaman alpukat.
kita pakai MKP serta KNO3 untuk takaran 1 sendok tiap 1 tabur lampot alpukat. Berbunga itu kita rutin pakai pupuk asing. Sebelum booster juga kami beri pupuk asing. Dan setelah 6 bulan itu bisa kita panen alpukatnya. Panen alpukat ini kita biasanya penjualan kepada pusat-pusat penjualan buah alpukat, dan juga kami sediakan panen di pohon untuk para pengunjung yang tertarik datang ke Widuri untuk petik langsung alpukatnya. Waktu panen kami akan share info terkait panen alpukat ini di beberapa media sosial Widuri. Pengunjung akan datang untuk petik langsung buah alpukat dari pohon. Selain itu, untuk alpukat dalam jumlah besar kami panen untuk kami storkan kepada penjualan alpukat yang ada di Semarang dan sekitarnya. Ada juga jika ada permintaan dari luar pulau, kami akan melayani dengan sepenuh hati. Jadi itu beberapa cerita dari tim tanaman alpukat ya, kalau merawat alpukat di kebun kawasan produksi Widuri. Jika Sobat Widuri tertarik untuk tahu bagaimana cerita kami merawat tanaman alpukat, bisa subscribe channel kawasan produksi Widuri. Terima kasih sudah menonton.